Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil Raja Khaira ini dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi. Ini adalah video wawancara saya bersama narasumber saya. Narasumber saya yaitu Bapak Dr. Arif Faizin, seorang dosen UIN Tulungagung. Di sini saya mengambil tema hubungan Islam dengan Pancasila. Semoga bagus dan menarik. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. perkenalkan saya Ahmad Nabil Raja Khaira ini salah satu mahasiswa jurusan psikologi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke. Di sini saya dengan narasumber saya Bapak Dr. Arif Faizin, Magister Agama. Halo Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Beliau Sehat, Mas? alhamdulillah sehat. Beliau ini salah satu ketua PCNU Kabupaten Blitar dan juga salah satu dosen Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Terus gak, Pak? Iya. Yeah. Untuk tema wawancara saya niki yaitu hubungan Pancasila dengan Islam. Berhubung saya mengambil tema ini, saya mengundang Bapak sebagai narasumber karena di samping Bapak ini dosen di UIN, ya kan. Beliau ini juga lulusan pesantren, kiai lah, pesantren dari banyak pesantren dari Tarbiyatul Mubalighin Sukorejo Blitar, PP Tarbiyatul Falah Pakunden, Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Jogja, dan Pondok Pesantren terakhir Pondok Pesantren Wanatani Sumberingin Blitar, nggih, Pak. Nggih. Langsung saja ke pertanyaan ya, Pak. Dengan Pancasila dengan Islam. Menurut Bapak sendiri, Pancasila itu seperti apa, Pak? Makna Pancasila. Ya, secara umum mungkin yang saya pahami soal Pancasila itu ya ini dasar negara yang proses pembentukannya ini melalui sejarah yang panjang. Kalau misalnya Mas Nabil pernah dengar soal BPUPKI, soal PPKI pada masa-masa sebelum kemerdekaan atau masa-masa di akhir pemerintahan Jepang, maka kemudian lahirnya Pancasila ini ternyata adalah sebuah proses yang panjang oleh para founding father, para pendiri bangsa, sehingga kalau hari ini ditanya soal Pancasila begitu, ya saya bagian dari orang yang setuju kalau dikatakan ya Pancasila ini memang sudah final. Sudah final ya, Pak. Sudah final karena ini titik temu dari kesepakatan para founding father, para pendiri bangsa. Ya sebelumnya misalnya sebelum Pancasila dengan kata-kata 5 sila itu kan sudah ada yang namanya misalnya Piagam Jakarta. Di Piagam Jakarta sendiri ternyata di situ ada beberapa kata yang tidak disepakati oleh beberapa kelompok yang pada akhirnya muncul redaksi dari Piagam Jakarta itu kemudian direvisi, yang salah satunya terutama di sila pertama itu, yang ketuhanan dengan mewajibkan umat Islam untuk menjalankan syariat. Itu kemudian direvisi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka ini bukti bahwa Pancasila ini prosesnya panjang dan apa yang kita kenal dengan redaksi Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya sampai sila kelima ini sudah final. Oh, gitu. Sudah apa ya? Sudah terbentuk lah ya, Pak ya. Ya sudah terbentuk, sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka kalau kemudian hari ini ada yang misalnya mencoba untuk mempertanyakan soal eksistensi atau relevansi atau apapun lah ya bahasanya tentang Pancasila itu,
ya berarti dia akan mengungkit-ungkit soal kesepakatan di tahun 45 itu. Dan ini menurut saya memang berbahaya. Karena bahasa ibarat orang, karena ini pondasi negara, Pancasila adalah salah satu dari empat pilar negara itu, maka kalau kemudian pondasinya diudik-udik, bisa roboh, negara ini bisa roboh. Oh, enggak. Berarti Bisa roboh. sudah menjadi kayak pondasi itu udah menjadi bangunan tinggi lah, Pak ya. Ya udah 77 tahun, udah berjalan 77 tahun. Nah, ibaratnya kalau kemudian di flashback dikembalikan ke soal, ini dulu pondasinya gimana nih? Nah, itu berarti kan kita mempersoalkan sesuatu yang sudah tuntas di 77 tahun yang lalu. Nah, makanya bahasanya begini kan Mas Nabil, negara Indonesia ini kan negara kesepakatan. Negara kesepakatan dari berbagai macam suku bangsa, agama, ras, golongan 77 tahun yang lalu. Jadi di tahun 45 ini macam-macam nih golongannya macam-macam, agamanya macam-macam, sukunya macam-macam berkumpul membuat kesepakatan, membuat pondasi. Ya, salah satu pondasi itu bernama Pancasila. Gitu. Ya ada Islam, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha di situ. Makanya begitu. Saya memahaminya begitu. Jadi Pancasila itu memang ya itu bagian dari batu pondasi yang ya kalau mau merubah Pancasila ya berarti mesti akan roboh dulu. Negara ini mesti roboh dulu. Karena itu kan salah satu batu pondasi negara ini. Begitu. Pancasila ini disusun, di situ tentu perwakilan dari umat Islam, perwakilan dari ulama, kiai, founding father bangsa ini sudah ada di dalamnya. Pancasila tentu tidak bisa dibandingkan dengan Islam, karena Pancasila bukan agama. Kalau kemudian orang ada yang menanyakan, kamu pilih Pancasila atau pilih Islam, itu berarti dia tidak paham. Dia tidak paham tentang di mana posisi Pancasila dan di mana posisi agama. Kalau Pancasila disusun dan nilai-nilainya ini kebetulan bersesuaian dengan nilai-nilai agama Islam, mungkin iya. Tapi menggantikan Pancasila ini sesuatu yang dua hal yang tidak bisa kemudian dibanding-bandingkan. Kayak bahasanya sekarang itu kan tidak bisa dibandingkan itu. Bandingke kan. Bukan dan ya itu kalau saya ya memang bukan bandingannya. Tidak bisa juga kita membandingkan misalnya antara beras dan jagung, jeruk dengan apel, itu kan tidak bisa. Orang bukan sesuatu yang ini sesuatu yang berbeda. Kan begitu. Jadi itu artinya kalau substansi dari nilai Pancasila banyak bersumber dari nilai-nilai Islam mungkin iya. Tapi bukan berarti kemudian kita membanding-bandingkan. Nanti kalau mungkin bisa berjalan ya berbarengan gitu ya Pak. Iya memang sudah begitu karena tidak bertentangan dengan Islam ya otomatis berjalan bersama dengan Islam, nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena dalam konsep Pancasila juga tidak ada yang bertentangan dengan konsep nilai Islam. Demikian juga sebaliknya. Kan begitu. Pancasila berarti tidak bisa dibanding-bandingkan dengan agama dan mungkin bisa berjalan bersama. Mungkin ada poin-poin yang masuk lah gitu ya Pak ya. Ya otomatis kan tidak. Kalau Anda misalnya kalau bicara soal substansi dari nilai-nilai Pancasila tentu tidak ada yang bertentangan dengan agama. Bisa berjalan dan tidak bertentangan ya Pak. Tidak bertentangan. Oke, selanjutnya yaitu kan di Indonesia ini banyak sekali kerusuhan-rusuhan dan penyimpangan-penyimpangan radikalisme dan intoleran itu Pak. Kalau menurut Bapak
cara menghadapi penyimpangan tersebut kita sebagai generasi muda Islam di Indonesia dan berpegang kepada Pancasila itu menurut Bapak gimana? Bagaimana? Ya, ya itu yang menurut saya hari ini terus perlu dikampanyekan dan terus disampaikan ke para generasi. Kalau misalnya kita ingin berislam kafah, itu bukan berarti kemudian kita memusuhi negara. Misalnya kalau kita ingin memegang teguh konsep Islam, nilai-nilai agama, itu kita tidak perlu kemudian merobohkan negara, merobohkan bangsa. Justru ini kan kebalik-balik. Hari ini kalau merasa ingin Islam kafah, negaranya dimusuhi. Ya ini salah. Karena dia tidak paham konsep Islam sendiri dan tidak paham konsep bernegara itu. Seperti misalnya kalau kita hari ini misalnya kalau ngomong soal penyimpangan radikalisme dan intoleran, itu kan karena dia tidak paham konsep Islam itu sendiri. Islam tidak pernah mengajarkan untuk mendirikan negara Islam. Islam tidak pernah mengajarkan. Misalnya kalau kita lihat sejarah saja, sejak zaman Khulafaur Rasyidin misalnya, 4 khalifah, 4 sahabat pertama Nabi, ini tidak satu pun yang sistem penunjukannya itu sama. Ada yang dengan sistem suro, ada yang sistem ahlul khali wal aqdi, ada yang kemudian sistem penunjukan. Kan ini beda-beda, apalagi pasca Khulafaur Rasyidin. Setelah misalnya ke Khalifah kelima Muawiyah, ini beda lagi. Zaman Bani Umayyah, sistem pemerintahannya kan menjadi monarki. Ya, kemudian ke zaman kekhalifahan Abbasiyah ini malah monarki juga. Loh, kan kalau kemudian itu yang dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang diajarkan Islam, maka kemudian akan menjadi salah. Maka yang paling benar kalau menurut saya ya belajar agama yang benar, belajar agama dari guru yang benar, agar kita mendapatkan pemahaman yang benar. Ini yang penting bagi generasi muda. Kalau Anda tadi bicara soal generasi muda, ya kita harus pintar-pintar milih guru yang tepat. Artinya hari ini soal ideologi ini berbahaya, kalau apalagi sampai menyinggung soal pilar-pilar berbangsa dan bernegara. Ini kalau tidak, maka bisa jadi ya negara ini bisa bertikai secara terus-menerus. Karena radikalisme dan intoleransi ini kan fanatik buta. Orang itu menganggap bahwa pemahamannya lah yang paling benar, orang lain yang tidak sama dengan dia itu pasti salah. Nah, ini kan intoleran. Dia tidak memberikan peluang kebenaran kalau itu tidak berasal dari kelompok dan pemahamannya dia. Nah, ini kan berbahaya. Berarti intinya kalau pokoknya tidak dari dia itu salah. Nah, ini kan berbahaya. Ya, padahal kalau kemudian dengan membabi buta mengatakan bahwa kamu itu salah karena kamu tidak sama dengan saya. Ini kan kacau. Dunianya jadi kacau. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Untuk yang terakhir ya, Pak. Ya. Kita sebagai pemuda generasi ya, kader muslim, kader bangsa lah buat nanti, bagaimana cara menjadi pemuda Islam yang membangun bangsa gitu. Ini Mas Nabil, intinya hubungan antara agama dan bangsa ini sudah selesai, clear. Karena bangsa ini dulu dibangun dan dirintis oleh founding father kita, yang di antara mereka itu juga adalah kelompok utusan para ulama dengan ijtihad beliau-beliau.
Artinya negara ini juga dibangun dari tetesan darah, keringat para ulama yang sudah berijtihad dengan sungguh-sungguh dan bahkan menyambung nyawa, menyerahkan ya segala macam, jadi pahlawan lah, syahid. Maka kalau kemudian hari ini momentumnya masih Oktober, kemarin kan ada resolusi jihad. Resolusi jihad ini bukti bahwa bangsa ini dulu berdiri dan dipertaruhkan nyawa para santri dan ulama demi berdirinya bangsa Indonesia ini. Artinya bicara soal agama dan negara ini dalam satu nafas yang sama. Dalam satu tarikan nafas yang namanya hubbul waton itu bisa minal iman. Cinta negara ini bagian dari iman. Ini sudah jadi istihadnya para ulama Indonesia. Jadi bagaimana sebuah generasi muslim membangun bangsa? Berarti kita, generasi kita hari ini, membangun bangsa ini, mengisi kemerdekaan itu sama juga meneruskan apa yang dulu pernah dibangun oleh para ulama. Jadi kalau kita ini bernegara dan berbangsa, berkontribusi kepada bangsa dan negara, itu diniatkan berkontribusi mengisi apa yang dulu pernah diperjuangkan oleh para ulama. Saya pikir ini sudah sangat fundamental. Ini sudah dengan begitu Anda sebagai generasi muda ini jelas kalau kita berbakti kepada negara, ya nggak usah ngomong soal hubbul waton saja, ngomong saja soal bahwa saya melanjutkan apa yang dulu pernah diperjuangkan oleh para ulama. Itu aja sudah selesai, sudah sangat kuat itu. Kan selesai. Kalau misalnya kita percaya bahwa ulama itu panutan, ulama itu warasatul anbiya. Jadi berarti kalau kita misalnya berjuang bernegara dan berbangsa, melanjutkan apa yang dulu pernah ditinggalkan atau diperjuangkan oleh para ulama, itu ada sudah sangat cukup. Jadi kita nanti akhirnya sangat filosofis. Kita ini memang berbangsa dan bernegara ini bernilai ibadah. Karena kita kan niat kita ini akan mengisi warisan para ulama ini agar lebih bermanfaat. Ya, dulu kan diperjuangkan para ulama, para syuhada ini menyambung nyawa. Terus sekarang merdeka. Ketika sudah merdeka, masa kemudian dibiarkan? Kan tugas kita. Nah, kita untuk mengisi. Nah, ini kita mengisi pembangunan itu dalam rangka itu saja saya pikir sudah sangat sudah cukup bagi generasi Muslim, generasi Islam sudah cukup. Anda sebagai generasi Islam ikut para ulama itu ada sudah cukup. Mas Habil, ya intinya itu pendapat saya secara pribadi tentang hubungan Pancasila, agama dan bernegara. Intinya ini sudah mengapa ini makna kalau ada yang mengatakan misalnya mengapa dikatakan Pancasila sudah final, NKRI sudah final, Bhinneka Tunggal Ika itu Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ini bagian dari pilar negara yang tentu kalau itu kemudian dipertanyakan atau kemudian ingin dibongkar itu sama juga kemudian ingin merobohkan negara bangsa ini begitu. Saya kira begitu.